kali ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan alam dan buatan. Pengolahan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Nah, dalam membuat karya kita tentunya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, entah itu bahan yang tersedia oleh alam ataupun bahan buatan yang bisa kita dapatkan di toko. Sebelum kita belajar, kita mempersiapkan beberapa hal, yaitu ada buku tematik tema 2, buku LK atau lembar kerja, alat tulis, pensil, dan penghapus. Bahan. Nah, bahan dan alat itu tentunya berbeda ya. Apa sih bedanya bahan dan alat? Bahan merupakan benda yang saat dipakai akan berkurang jumlahnya, dan jika dipakai dengan waktu jangka panjang, lama-kelamaan dapat habis. Sedangkan alat merupakan benda yang saat dipakai tidak berkurang jumlahnya dan pemakaiannya dalam jangka waktu lama. Ingat, ketika alat kita gunakan, dia tidak berkurang jumlahnya. Dan jika digunakan dalam pemakaian lama atau jangka lama, dia juga tetap ya, tidak berkurang sama sekali. Itu namanya alat. Kalau bahan, ketika kita menggunakan, dia berkurang jumlahnya. Dan kelama-kelamaan akan habis. Lanjut. Contoh daripada alat itu yaitu ada gunting, cutter, rautan, penggaris, dan masih banyak lagi. Ketika kalian menggunakan benda yang dinamakan alat, ya gunting, cutter, rautan, dan penggaris ini, tentu saat menggunakan benda-benda ini tidak akan berkurang jumlahnya, ya kan? Nah, kalian menggunakan gunting contohnya. Kalian menggunakan gunting 10 kali. Gunting itu tidak akan berkurang jumlahnya, akan tetap ya. Mau dipakai 20 kali, mau dipakai 10 kali, dia tetap. Ya, begitu juga alat-alat yang lain. Lanjut, contoh bahan. Nah, contoh bahan yang berkurang saat digunakan, contohnya yaitu ada cat air, lem, kertas lipat, dan krayon. Seperti contohnya kertas lipat. Saat kita menggunakan kertas lipat, tentu kita akan mengambil beberapa lembar dari banyaknya kertas lipat. Nah, lama-kelamaan ketika kita sangat sering, ya, kita sering menggunakan kertas lipat, lama-kelamaan kertas lipat akan habis. Nah, itu contoh sederhana daripada bahan. Tentu banyak sekali contoh-contoh yang lain bahan yang digunakan dalam berkarya. Nah, apa sih tujuan pengolahan bahan alam ataupun bahan buatan? Nah, tujuannya adalah tujuan pengolahan bahan alam dan buatan adalah untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan terdekat kita. Melalui pengolahan, maka benda-benda yang diolah akan memiliki nilai lebih. Artinya, dapat dan layak digunakan kembali. Seperti contohnya, ada botol plastik. Nah, botol plastik ketika isinya sudah habis, biasanya kita akan membuang ke tempat sampah. Nah, agar bisa kita manfaatkan kembali, kita dapat mengolahnya atau merubah botol plastik menjadi benda yang kita butuhkan, misalnya kotak pensil atau tempat pensil ya. Dengan mengubah atau mengolah botol plastik tersebut, kita dapat menggunakan kembali benda itu. Nah, ingat, benda-benda seperti botol plastik ataupun benda-benda lain yang sulit diurai itu akan mengakibatkan penumpukan sampah ya. Nah,
Untuk mengantisipasi atau mengurangi jumlah sampah yang semakin banyak, semakin membesar, maka kita bisa melakukan pengolahan. Lanjut, kita buka buku tematik halaman 183. Ayo sebutkan bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk membuat karya bingkai foto. Yang pertama kita menyediakan karton. Nah, karton ini sebagai media untuk kita menempel dan membuat ya. Karton ini merupakan bahan yang sangat dasar. Namun jika tidak ada karton, kita bisa menggantinya menggunakan kardus. Kemudian kita menggunakan kerang. Nah, kerang di sini fungsinya adalah sebagai hiasan. Nah, ketika tidak ada kerang, kalian bisa menggantinya dengan bahan apa saja yang ada di sekitar kalian. Bisa menggunakan daun kering, ranting, pasir pantai, atau pita. Selanjutnya tentu ada lem. Nah, lem ini fungsinya untuk merekatkan hiasan-hiasan di karton. Kemudian alat penunjang lain ada pensil dan penggaris. Nah, pensil ini untuk kita memberi batasan ya, kita mengukur ya, mengukur menggunakan penggaris. Ukuran seberapa bingkai yang akan kita buat, kemudian kita beri tanda menggunakan garis. Sekarang kita buka buku tematik halaman 199. Di sana ada perintah buatlah kotak tisu dari kertas karton. Ingat, jika kalian tidak memiliki kertas karton, kalian bisa menggantinya dengan kardus ya. Caranya sangat mudah. Buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Ingat, pada tutup kotak tisu, di tengahnya itu terdapat lubang memanjang sebagai tempat untuk kita menarik tisunya. Kemudian sediakan lem, pasir, warna terang. Ingat, kita sediakan lem, kemudian sediakan pasir warna terang. Jika tidak ada pasir warna terang, kalian bisa menggunakan bahan yang lain. Lanjut, olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Setelah selesai melapisi kotak tisu dengan lem, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Ya. Sebelum lem mengering, kita taburkan pasir. Ingat, jika tidak ada pasir, kalian bisa menggunakan benda apa saja yang ada di sekitar kalian, misalnya daun kering, biji-bijian, atau ranting. Nah, kalian bisa mengkreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Nah, biasanya jika kalian tidak ingin menggunakan daun kering, ranting, ataupun biji-bijian, kalian bisa menggunakan cangkang telur. Nah, kita akan menempelkan cangkang telur tentu. Cangkang telur itu memiliki warna yang berbeda-beda ya. Ada yang berwarna terang, ada yang berwarna sedikit gelap. Nah, kalian bisa mengkreasikannya. Sekarang kita buka buku tematik halaman 207. Di sana ada sebuah percakapan antara Bu Guru dengan Udin. Bu, ada biji-bijian warna merah. Banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Itu namanya pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Wah, ternyata di tempat sekolah Udin ada pohon saga. Bijinya berwarna merah dan bisa dimanfaatkan untuk karya.
Nah, pernahkah kamu membuat karya hiasan? Wah, tentu sudah pernah ya, waktu kelas 1 kalian masih ingat, kalian membuat karya yang cukup banyak meliputi ada teknik cetak, menggunakan blimbing, kentang ataupun wortel, kalian membuat kartu nama, kemudian kalian membuat kolase. Nah, kira-kira bahan apa yang kamu gunakan? Nah, jika mengingat-ingat waktu kelas 1 dulu, bahan yang pernah kalian gunakan bermacam-macam. Ada lem, kemudian ada biji-bijian, kemudian ada blimbing, kemudian ada kentang, kemudian ada tanah liat juga, ada kulit telur, dan masih banyak lagi. Pernahkah kamu menggunakan bahan alam? Jawabnya, ya. Kalian pernah menggunakan bahan alam. Bahan yang disediakan oleh alam, yang diciptakan oleh Allah. Contohnya, seperti biji-bijian, cangkang telur. Nah, itu adalah bahan yang alami, yang dibuat oleh Allah. Lanjut. Saat keluargamu berulang tahun, kamu bisa menghadiahkan mereka sebuah karya seni yang kamu ciptakan sendiri loh. Tidak harus membeli dengan harga mahal tentunya. Nah, karya seninya seperti apa? Coba perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lainnya yang kamu butuhkan untuk variasi. Nah, di sini kalian bebas mengkreasikan karya yang akan kalian buat. Yang kedua, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Contohnya, ketika kalian akan membuat tulisan selamat ulang tahun, maka silakan tulis tulisan tersebut menggunakan pensil. Ataupun kalian akan menambahkan gambar-gambar yang lain, silakan menggunakan pensil. Yang ketiga, tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Ingat, menggunakan lemnya sedikit-sedikit ya, jadi tidak langsung semuanya. Ketika lem itu sudah kering terlebih dahulu sebelum kalian menempelkan biji-bijian, maka biji-bijian tidak akan bisa menempel sempurna di kertas kalian atau di karton kalian ya. Jadi penggunaannya sedikit-sedikit, saat lem masih basah kalian tempelkan biji-bijiannya. Kemudian keempat, keringkan bila sudah selesai ya. Setelah semua pola diselesaikan ya, semua biji-bijiannya sudah ditempel, maka silakan dikeringkan ya. Ini adalah step yang terpenting ya, agar biji-bijian menempel sempurna di karton, maka kita harus mengeringkan hingga benar-benar kering. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengerjakan lembar kerja SBDP yang sudah disediakan. Next, kita akan masuk ke tahap kuis. Seperti biasa, kita mulai dari nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bahan? A. Tidak habis pakai. B. Habis jika dipakai terus-menerus. C. Benda yang awet. Ingat, bahan ya. Bahan itu apa? Jawabnya adalah B. Habis jika dipakai terus-menerus ya. Bahan itu jika dipakai terus-menerus dia akan habis ya. Ketika dipakai satu kali jumlahnya berkurang. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan alat? A. Tidak habis pakai. B. Habis jika dipakai terus-menerus. C. Benda yang awet. Jawabnya adalah A. Tidak habis pakai. Yang ketiga, di bawah ini yang termasuk bahan, yaitu
yang termasuk bahan. Ingat, bahan itu jika digunakan mengalami pengurangan jumlah dan jika dipakai terus-menerus akan habis. A. Penggaris, B. Gunting, C. Biji-bijian. Jawaban yang benar adalah C. Biji-bijian. Lanjut nomor 4. Di bawah ini yang termasuk alat yaitu A. Daun kering, B. Cutter, C. Cat air. Yang termasuk alat, ingat alat itu adalah benda yang ketika dipakai tidak akan mengurangi jumlah dan dia jika dipakai dalam jangka waktu lama dia jumlahnya tetap. Jawabnya adalah B. Cutter. Nomor 5. Bahan dasar untuk membuat kotak tisu yaitu A. Kardus bekas, B. Koran, C. Cat air. Bahan dasar itu merupakan bahan yang harus ada, ya. Bahan yang membentuk menjadi kotak tisu. Ya, jawabannya yang benar adalah ya, A. Kardus bekas. Oke, selesai pembelajaran kita tentang pengolahan bahan alam dan buatan. Semoga dengan ini kalian bisa lebih kreatif untuk mengolah bahan alam dan bahan buatan yang ada di sekitar kalian ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.